Jadi Bante akan kembali apa itu konsentrasi. Konsentrasi adalah keterpusatan pikiran pada satu objek. Ya, kalau Anda latih anapanasati artinya Anda harus memusatkan pikiran Anda pada satu objek, yaitu napas masuk dan napas keluar. Oke, ya. Lalu bagaimana cara memperkuat konsentrasi? Memperkuat konsentrasi artinya Anda harus memusatkan pikiran Anda pada satu objek. Kalau misalnya napanasati berarti napas masuk dan napas keluar terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Itu cara untuk memperkuat konsentrasi dan juga pengertian konsentrasi. Nanti akan kembali ke sana. Jadi untuk bisa latihan konsentrasi harus pegang satu objek. Karena konsentrasi atau ekagata itu dikatakan keterpusatan pikiran pada satu objek. Prinsipnya kalau Anda mengarahkan ke sini dan yang dilihat adalah berusaha untuk menyadari napas, itu masih oke. Nah, itu masih sesuai. Tapi kalau cuma hanya diarahkan ke sini aja tanpa harus mengetahui apa-apa, ini yang jadi kurang sinkron dengan pengertian ini ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin cuma gayanya saja, tekniknya saja. Maksudnya ya pendekatannya saja ya. Kira-kira yang untuk awal-awal gitu ya. Untuk supaya memudahkan meditator ya, pendekatan. Harus dinapas secara ini makanya meditator bisa mengarahkan kesadarannya ke sini langsung. Artinya memang yang objek area pengamatan napas adalah di sini. Ya, dibilang parimukang. Ini adalah objek pengamatan anapanasati. Utarota dan nasaputa. Artinya utarota itu di atas bibir dan di ujung hidung dan di atas bibir, nasaputa dan utarota. Nah, dalam palinya itu dikatakan seperti itu. Jadi karena ini adalah area pengamatan yang dibilang parimukang di hadapan Anda dikatakan. Nah, di lebih detail lagi nasaputa dan utarota di atas di ujung hidung dan di atas bibir. Ini adalah area pengamatan untuk anapanasati. Ya secara logikanya ya memang di sini karena hidung kita di sini nggak di mana-mana. Ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi memang secara prinsipnya meditator harus mengarahkan kesadarannya di sini. Secara prinsipnya ya. Tapi ada yang bisa langsung, ada yang tidak. Nah, ini kan berarti variasi keadaan, variasi pendekatan dalam berlatih. Makanya kalau misalnya meditator langsung ke sini, terus dia merasa tegang, berarti dia tidak cocok dengan kondisi tersebut. Artinya dia hanya mengamati atau tutup mata saja, lalu dia mengetahui napas dimanapun dia bisa merasakan napas, fokus di sana. Artinya sebenarnya di sini juga sebenarnya gitu. Nah, di situ fokus saja di sana, terus dengan mengamati napas. Nah, lama-lama kalau konsentrasi Anda terbentuk, Anda akan menemukan napas Anda di sini. Anda akan merasakan napas Anda seperti ini. Tapi melalui jalur yang nggak langsung, seperti itu, melihat kondisi meditator. Tapi kalau Anda bisa hanya mengamati di sini, itu oke juga. Nah, dalam dua tahapan ini, Anda harus mempersiapkan pikiran Anda tenang dulu. Tenang, akhirnya Anda bisa melakukan ke sana. Terus seperti itu. Nah, ini hanya gaya penyampaian saja sih, secara ini di awal-awal ya. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin setiap guru akan punya gaya yang berbeda. Bisa semuanya mungkin akan benar, tinggal bagaimana cocok-cocokan bisa dikatakan. Ya, kalau Pak Oksiado sendiri akan berbeda penjelasannya. Dia langsung to the point di sini. Set. Nah, itu beda lagi
gaya-gaya pauksnya. Anda di tengah-tengah di sini langsung. Oh, banyak yang sakit kepala ini. Ada terakhir malah Bante dapat informasi di lubang hidung di sini, di tengah-tengah itu sendiri. Itu ya udah mau bagaimana, ikut aja. Karena benar juga secara prinsip dasar meditasinya gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, bisa saja. Ya, itu kayak Nupasana dibagi dua, sama Samatha dan Vipassana sebenarnya. Ya, ada penjelasan Samatha dan juga Vipassana. Penjelasannya gitu. Karena di kayak Nupasana itu ada bagian Anapanasati. Ya, silakan. Makanya Bante kan menerjemahkan Pak, artinya Anda bisa menyadari napas, Anda bisa mengetahui napas, Anda bisa konsentrasi sama napas, Anda bisa mengetahui napas. Nah, yang mana cocok untuk meditator silakan dipakai. Nah, kira-kira seperti itu. Ya kan, menyadari napas, mengetahui napas, mengingat napas, fokus sama napas, konsentrasi pada napas, podoai menurut Bante. Gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, cocoknya yang mana? Anda cocok lebih menyadari napas masuk, napas keluar? Oke, silakan. Nah, simak deh penjelasan Bante di awal. Di tahapan awal seperti itu memang. Di tahapan awal seperti itu.